indeks global. Kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya indeks globalnya kalau kita lihat Hang Seng-nya ya, melemah kembali, reject dari area EMA di sini. Dan dia masih ada potensi untuk turun ke support yang sama di area 24212. Nah, jadi kalau kita lihat si Hang Seng masih melemah. Lalu kalau Nikkei-nya gimana? Nikkei-nya juga di area resistance. Kalau reject maka akan melemah ke bawah lagi. Stokastiknya juga di sini flattening ya. Dow Jones-nya masih menguat nih, beda sendiri dia. Dow Jones-nya masih menguat. Kalau kita cek secara Fibonacci, ini akan mencapai kurang lebih area resistance selanjutnya di 52248 di sini. Nah, udah disentuh sih sebenarnya ya, tapi kalau misalnya dia tembus lagi maka akan sampai ke 52895. Jadi Dow Jones masih menguat. Nasdaq pelemahan juga sudah di area resistance dari reject, stochastic crossing down, maka ada potensi pelemahan ke bawah. Oke, jadi ada 4 ini, dan kalau kita simpulkan dari 4 ini yang menguat itu cuma satu, Dow Jones. Oke, itu pun dia udah kena resistance sebenarnya. Kita masuk ke indeks kita. Boleh diperhatikan sekalian ya Bapak Ibu ya, biar tidak ada pengulangan untuk IHSG. Kemarin banyak yang nanya lagi untuk IHSG-nya, padahal udah dibahas di awal. Oke, IHSG kita sudah mengenai area EMA. Ya, resistance di 6286 itu udah ditembus sedikit kemarin. Hari ini stokastiknya udah di area overbought, lalu dia udah mau crossing down juga, maka kita sebenarnya ekspektasinya hari ini bisa jadi peak lalu melemah kembali. Ya, support di area 5309, maka kalau menguat lagi pun si IHSG akan mengenai area sini 6416. Dikit aja lagi, tipis ya. Jadi potensinya akan melemah setelah reject. Selama dia nggak reject dari sini, atau dia nggak reject dari sini, maka dia masih akan menguat. Begitu ya untuk IHSG ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Mungkin yang kemarin-kemarin mau TP-TP, mau CP-CP-in dulu boleh. Oke, kita masuk ke request dari member. Hari ini ada Adaro. Adaro-nya kalau dilihat di sini udah di area resistance ya. Resistance berikutnya ada di 2600. Support boleh Bapak Ibu tandain di sini di area 2140. Jadi begitu dia tembus 2340, 2360, maka dia akan kejar 2610. Di sini stokastiknya flattening akan melemah kembali ke bawah. Itu untuk Adaro. Lalu kita akan bahas Akra. Akra di sini reject EMA, ada potensi pelemahan, dia baru swing high lagi. Maka support Bapak Ibu bisa tandain di 1140, resistance di 1315 ya untuk Akra. Potensi pelemahan ke bawah. Itu untuk Akra. Lalu next ada AMMN. AMMN-nya di sini kalau kita tandain ya, resistance di 3960 ini hampir ditembus ya. Hampir ditembus, dan kalau kita lihat stokastiknya juga menghadap ke atas, sebenarnya masih mendukung dia untuk menguat lagi. Kalau menguat lagi saya mau tandain area resistance itu di 4500. Support di 2990 untuk AMMN. Lalu ada Antam. Antam sudah di dekat area EMA dan dia hampir menembus ya. Jadi kita tunggu hari ini apakah masih akan sanggup untuk menguat. Kalau sanggup menguat dia akan kejar area sini nih Bapak Ibu nih. Di 3370 sebagai resistance, lalu supportnya saya mau tandain di area sini di 2640. Oke, itu untuk Antam. Lalu ada Arko. Arko di sini stokastiknya ada di area overbought ya, jadi dia agak flattening akan menghadap ke bawah ya. 382-nya dan EMA-nya juga di area yang sama, jadi kalau begitu dia reject maka dia akan turun ke area 3650. Resistance-nya Bapak Ibu boleh tandain di 6800. Kita tunggu rejection ya untuk Arko ya. Jadi kalau udah punya dari bawah boleh dipertimbangkan untuk exit. Next ada Arko, temennya. Satu Arko nih request-nya nih. Sama juga udah deket area EMA, stokastiknya juga udah overbought. Nih saya mau pindahin biar Bapak Ibu tahu highlight-nya yang mana. Lalu resistance-nya di area 1080 sudah tepat. Saya mau kasih support-nya di 740. Arko ini sudah lama bearish, boleh dihindari. Dan kalau udah punya dari bawah, boleh pertimbangkan exit. Kita next ke BBNI. Saya cepat-cepat ya Bapak Ibu ya, biar kita bisa bahas lebih banyak. Jadi boleh diperhatikan. Nah, resistance untuk BBNI ada di 3930.
supportnya 3510. Di sini stokastiknya sudah di area overbought, maka kita bisa antisipasi tiba-tiba ada pelemahan. Jangan heran, ya. Jadi memang udah jenuh beli. Kalaupun dia naik sedikit lagi, dia akan sentuh 3930, mungkin akan melemah sedikit baru naik lagi. Itu untuk BBNI. Jadi boleh hati-hati. Next kita ada BBRI. BBRI-nya di sini kalau kita lihat support saya mau pindahin di 2540, resistance di 3220. Stokastiknya sudah mau flattening, mau ngadep bawah lagi, maka kalau sudah punya dari bawah boleh dipertimbangkan untuk exit. Ya, kalau udah punya dari bawah ya, tapi kalau Bapak Ibu baru masuk kemarin-kemarin, boleh di hold aja, apalagi kalau memang udah untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang Bapak Ibu boleh hold sampai TP di atas, ini banyak gap, lalu di atas kan memang target akhir kita kan untuk BBRI memang di area all time high-nya di 6450 ya, kalau saya nggak salah. Jadi boleh di hold jangka panjang kalau mau. Lalu next-nya ada BHIT. Masuk ke grupnya MNC nih. BHIT kurang liquid, boleh dihindari ya Bapak Ibu ya. Support di area 23, ini udah FCA jatuhnya. Resistance paling dekat di 31. Jadi kalaupun naik hari ini dia akan kejar 31, tapi kalau dilihat dari stokastiknya di sini sangat tidak oke. Dia udah di area overbought dan dia sudah mau flattening, udah mau crossing ke bawah ya. Jadi boleh hati-hati untuk BHIT. Next up kita ada BP. BP udah sampai di area EMA, kalau dia reject maka dia akan turun kembali ya, turun ke area 123. Resistance di sini di area 183, saya mau tandain di sini aja deh di 191 ya, kita kasih sedikit spare. Kalau dia hari ini masih naik dia akan kejar 191 Bapak Ibu. Stokastiknya sih masih ngadep atas ya. Jadi bisa aja naik ke 191. Itu untuk BP. Lalu ada BKSL. BKSL ada support di area 52, resistance saya mau tandain di area 83. Ini kita lihat sebenarnya kan dia udah bearish banget ya, maka Bapak Ibu bisa asumsi dia akan reject di area EMA, lalu turun lagi ke bawah. Itu untuk BKSL. Next, kita ada BMRI. BMRI, wow kenceng banget, finally tutup gap nih BMRI-nya ya. Sedikit lagi untuk BMRI. Nah, di sini stokastiknya sebenarnya udah flattening, udah di area overbought juga, maka kalau dia naik pun sedikit lagi dia akan kejar 4620, ini mentok banget. Bisa aja cuman ekor doang sampai 4620 lalu turun lagi, itu juga bisa. Supportnya Bapak Ibu boleh tandain di area 4060. Boleh dipantau aja untuk BMRI, tapi kemungkinan besar akan kejar dulu 4620 untuk diselesaikan gapnya, baru melemah. Next up kita ada BNBR. Oke, BNBR kita ada resistance di area 145, supportnya di 80. Stokastik di sini ada di area normal ya, netral ya, kurang lebih ya. Jadi masih akan kita lihat seperti apa, masih sanggup naik atau enggak nih. Kalau dia naik pun dia akan kejar 145 lalu turun lagi. Tapi kalau tidak, berarti ini sudah cukup. Dari sini sampai ke EMA, reject lalu turun. Jadi boleh hati-hati kalau udah punya dari bawah, boleh dipertimbangkan untuk exit. Next up ada BRMS. Oke, BRMS-nya juga kencang. Saya mau cek secara Fibonacci apakah sudah selesai ya kepala cangkulnya ya. Secara Fibonacci udah sampai di 705. Support di area 450 untuk BRMS. Jadi ada potensi untuk ngejar 705 sebelum dia melemah kembali. Karena pada dasarnya ini udah mulai bearish ya, Bapak Ibu lihat aja. Dari awal Januari udah mulai bearish BRMS-nya. Next ada BRPT. Oh, BRPT-nya di sini ada, saya mau tandain trend line-nya deh. Kalau dilihat sih kayaknya ada sedikit pattern di sini. Ya ada descending broadening wedge yang mana kalau kita lihat karakternya memang akan tembus atas kalau dia mampu tembus ya, kurang lebih akan seperti ini. Jadi boleh ditandain support di area 1290, 1295, lalu resistance-nya di 2460. Ke atas kurang lebih 40% cukup lebar. Hati-hati ya, BRPT sekarang range-nya lebar banget. Kelihatannya kalau di chart tipis, tapi ketika kita tarik persenannya lebar banget. Bull, next-nya
Resistance di area 448, nah saya mau tandain supportnya di sini aja di 304. Resistance berikutnya di sini udah disentuh ya ternyata ya di 432. 430 deh. Jadi boleh ditandain aja untuk bull. Ada potensi untuk nyampe ke sini lalu turun lagi. Itu untuk bull. Lalu nextnya kita ada bumi. Bapak Ibu yang punya bull boleh dipertimbangkan mulai exit aja ya kalau punya ya dari bawah. Support di 125 untuk bumi. Resistance-nya udah pas sih sebenarnya ya secara Fibo ini udah menyentuh area 618 pasti. Nah, udah benar-benar pas di 618 lalu dia turun. Ya, jadi kalau kita kasih resistance-nya saya kasih spare sedikit di 216. Kalaupun hari ini dia naik lagi, dia akan kejar 216 lalu dia turun. Tapi kecil kemungkinan, biasanya sampai 618 aja udah turun lagi. Plastiknya di sini juga udah mulai flattening ya, mau crossing down. Jadi boleh hati-hati untuk bumi. Next-nya ada BUFA. BUFA kelihatannya kemarin ada double bottom di sini, ya. Ini udah dia mulai tembus, lalu si neckline-nya juga udah ditembus, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada potensi untuk naik lebih lanjut sampai ke 1145. Cuman apakah langsung ke hari ini kekejar? Let's see ya, Bapak Ibu ya. Semoga bisa langsung hari ini kekejar. Tapi kalau enggak ya berarti masih akan koreksi dulu, baru naik lagi nanti. Itu untuk BUFA. Lalu ada koin. Wow, oke. Koinnya juga sama nih Bapak Ibu ya. Koin sampai di 975 kalau hari ini naik lagi. Supportnya Bapak Ibu boleh tandain di gap sini saja di 745. Sekalian kalau sampai turun ke 745 lagi, maka Bapak Ibu boleh pertimbangkan untuk exit karena dia swing high pasti. Kalau udah sampai ke 745 lagi. Itu untuk koin. Range-nya kelihatannya kecil tapi itu lebar banget dari 700 ke 900. Oke. Lalu ada cuan. Cuan di sini kelihatannya sama kayak AMMN kemarin ya. Ada sedikit symmetrical triangle dan dia belum tembus-tembus, maka hari ini kalau dia tembus, dia bisa naik, kurang lebih bisa nutup si area gap di sini, di area 920. Support Bapak boleh tandain di 625 atau 645 untuk cuan. Flattening juga masih stokastiknya, jadi boleh hati-hati untuk cuan ya. Next up kita ada Dewa. Wow, oke. Dewanya menguat cukup kencang. Saat ini udah sampai di 618 dan dia reject. Stokastiknya di sini mau flattening, kita akan lihat seperti apa ke bawah. Ya. Jadi masih ada potensi untuk tiba-tiba turun. Antara dia akan naik lagi hari ini ke triple 4 di sini, atau dia akan reject langsung dan turun lagi ke bawah. Support saya tandain di 234 ya untuk Dewa. Next up kita ada emas. Wow, oke. Emasnya juga mirip-mirip sama IMMN dan cuan ya, surprisingly ya. Ada triangle di sini. Ini harusnya tembusnya ke bawah nih, pattern ini Bapak Ibu. Jadi boleh hati-hati yang punya emas. Kalau dia malah tembusnya ke atas boleh entry, tapi kalau dia tembusnya malah ke bawah ya hindari gitu ya. Itu untuk emas. Next up kita ada ESA. ESA di sini ada support di area 530, resistance di area 720. Jadi kalau misalnya dia naik, dia harus tembus dulu di area base-nya ini, Bapak Ibu. Di sini ada base yang cukup lebar ya. Ini kalau ditandain lagi di sini sama di sini nih. 640 sampai 585 untuk ESA. Support resistance. Lalu next ada HMSP. Oke, HMSP juga mirip, ada base di sini dan cukup lebar base-nya. Bapak Ibu boleh tandain support di area 580 dan dia harus tembus dulu 635 hari ini supaya dia bisa naik ke area gap di atas ini. Ini ada area gap ya di 725 untuk HMSP. Next up kita ada harta. HRTA di sini ada penguatan sampai ke area EMA, supportnya di 1770, resistance di area 2500, stokastiknya mau ngadep atas, maka ada potensi penguatan bisa sampai 2500. Kalau 2500-nya ditembus, maka akan sampai ke 2930. Ya, itu untuk HRTA. Next kita ada IMPC.
Oke, IMPC-nya saya mau hapus dulu semuanya biar nggak bingung. Support di area 1270, resistance di 1990. Hari ini kalau dia lanjut naik, dia akan kejar 1990 ya. Itu ya untuk SUPA. Sorry, IMPC. Next, kita ada INDI. Oh, INDI-nya di sini udah sampai ke area resistance. Ya, kalau hari ini dia tembus, maka dia akan lanjut naik. Tapi kalau dilihat dari stokastiknya, kecil kemungkinan. Ya, supportnya boleh Bapak Ibu tandain di 1885 untuk INDI. Oke, next up kita ada, sorry, sebentar. Next up kita ada INET. INET nih lumayan banyak yang request INET hari ini. Udah sampai di area EMA juga. Jadi rata-rata emang hari ini udah sampai di area EMA nih saham-saham kita, jadi boleh hati-hati ya. 786 sudah disentuh oleh INET. Stokastiknya juga di overbought. Kalau dia turun lebih lanjut maka sampai ke 148. Itu untuk INET. Next up kita ada INKP. INKP ada resistance di area 6250. Saya mau kasih resistance berikutnya. Kita coba cek pakai Fibonacci ya, Bapak Ibu ya. Ada di 9125 untuk INKP. Jadi kalau dia hari ini masih naik, dia akan sentuh 9125 atau 9100. Stokastiknya udah flattening, maka Bapak Ibu harus pantau dulu karena dia di sini juga di dalam mother candle. Ini harus ditembus nih area range ini antara support atau resistance-nya. Good news kalau dia malah bisa tembus resistance-nya ya di sini ya di 8650, support di 7100 untuk INKP. Next kita ada ITMG. Oke, TMG-nya juga sama. Saya mau cek secara Fibonacci-nya. Ini Fibonacci-nya untuk XAY, saya maunya untuk XAB. Kita lihat dulu. Nah, kalau XAB-nya kelihatan ya, dia masih bisa naik sebenarnya sedikit lagi sampai 24750. Supportnya saya mau tandain di 21375. Ini ada potensi penguatan sedikit lagi sebelum dia melemah. Oke, itu untuk ITMG. Next ada JSPT. Oke, first impression kurang liquid, hati-hati untuk JSPT. Resisten selanjutnya di 1510. Stokastik di sini mau ngadep atas sih memang ya. Cuman saham-saham seperti ini lebih baik dihindari karena bisa tiba-tiba Bapak Ibu dibanting ke bawah nih. Ya hari ini kalau secara teknikal ada potensi penguatan. Bisa tembus 1510 ya. Kalau naik lagi maka akan ke 1795. Tapi balik lagi tidak saya sarankan untuk entry. Next ada MBMA. Oke, MBMA-nya di sini ada double bottom. Neckline-nya juga sudah ditembus. Harusnya dia bisa naik sampai ke sini 675. Tapi kalau saya lihat bisa aja cuman mungkin jangka panjang ya. Jadi bisa begini nih. Itu untuk MBMA. Next-nya ada MBSS. Oke. MBSS kalau saya lihat dari pergerakannya, price action-nya nunjukin sepertinya ada sedikit pattern di sini. Rising wedge harusnya tembus ke bawah, tapi dia malah tembus ke atas. Resistance ini sudah ditembus, maka Bapak Ibu bisa asumsi dia akan kejar resistance selanjutnya di 2800. Paling dekat ya. Supportnya boleh ditandain di 2200 untuk MBSS. Next up, kita ada MDKA. MDKA di sini juga mirip-mirip sama cuan sama siapa tadi? Satu lagi. Nah, ini ada symmetrical triangle di sini. AMMN, sorry. Satu lagi, cuan dan AMMN di sini ada symmetrical triangle. Dan kalau dia tembus, dia bisa sampai ke 3250. Supportnya Bapak Ibu boleh tandain di 2290. Cukup lebar range-nya, MDKA, BRPT sekarang udah lebar-lebar banget range-nya. Boleh diperhatikan lebih lanjut. Ya, begitu tembus ada potensi sampai ke 3250 untuk MDKA. Next ada MYOR. MYOR di sini ada potensi penguatan sampai ke area
618 atau di harga 1770, support di 1560. Stokastiknya ada atas, maka ada potensi untuk nyampe ke 1770 atau nextnya di 1835 untuk MDKA. Sorry, MYOR. Oke, nextnya kita ada PTBA. Ini masih request dari member ya Bapak Ibu ya. Jadi mumpung kalau misalnya ada yang menarik, sekalian Bapak Ibu dapat outlook, bonus ya. Si PTBA ini ada descending broadening wedge. Kalau kita lihat lebih lanjut, kalau ketika tembus, maka Bapak Ibu boleh asumsi dia akan naik sampai 2970. Tapi melihat stokastik yang ada bawah, Bapak Ibu juga harus bisa antisipasi. Dia bisa aja turun sampai ke 2450 untuk PTBA. Ya, boleh hati-hati. Next up kita ada PTRO. Oke, PTRO-nya ada potensi untuk penguatan hari ini kalau misalnya dia bisa tidak membentuk swing high. Supportnya dikit aja di area 3850 biar tahu ya. Ketika tembus 3780, 3790, maka dia ada potensi lebih besar untuk melemah daripada menguat untuk PTRO. Next-nya kita ada Raja. Raja ada resistance di 4590. Saya mau tandain supportnya di area 3550 ya. Ini kalau dia tiba-tiba melemah lagi, tembus 3550, maka gagal ya penguatannya ya. Karena neckline-nya di sini dia kayaknya mau false break malah di neckline-nya. Jadi boleh hati-hati untuk Raja. Next up kita ada SIMP. Kita masuk ke sawit-sawitan nih. SIMP udah sampai, sorry, kita mau cek secara Fibo-nya XAB. Kalaupun dia naik lagi Bapak Ibu, dia akan kejar area resistance ini di 585. Oke, 585 coach. Kalau hari ini ditembus gimana? Akan kejar 660. Tuh ya. Support saya mau pindahin di bawah sini di area 468 untuk SIMP. Next ada Sochi. Oke, Sochinya udah sampai di area EMA. Stokastik di sini flattening ya, nggak kelihatan mau kemana. Memang masih menghadap ke atas, cuman di area netral udah hampir ketemu tuh. Jadi kita pantau aja. Kalau dia reject, maka dia akan kejar ke bawah sini ke area 252. Untuk kita pasin ya di 258 Bapak Ibu. Supportnya. Resistance di 418 untuk Sochi. Udah punya dari bawah, boleh dipertimbangkan untuk exit. Next, kita ada Techim. Techim kalau hari ini masih naik, dia akan kejar 6575. Supportnya, ini mau saya ubah di bawah sini ya, untuk Techim. Ada gap di area situ yang bisa dia sentuh di 6575 untuk Techim. Terakhir ada TPIA untuk request hari ini. Sini ada area gap ya. Jadi kalau dia menguat lebih lanjut, maka dia akan kejar area gap ini di 2650. Supportnya di area 1595. Oke, jadi ada potensi mengejar ke atas. Itu untuk Oke, Coach, aku request untuk open cam nih, Coach. Bantu untuk ini ya. Oke, Bapak Ibu, jadi saya mau remind kembali kalau untuk membership yang basic plan hanya mendapatkan outlook dari ngomongin saham pagi ini ya. Dan kita akan jawab nih, Coach, untuk quick ya. Kita ada waktu sampai ke 8.55. Jadi tenang aja Bapak Ibu. Kita akan bahas satu persatu, semoga terjawab semua. Kalaupun nggak terjawab ya, akan kita update rangkum di rangkuman ngomongin saham. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, saya mulai dari yang pertama nih Coach ya. Nanti kalau misalkan dari Coach Phoenix ada yang lebih awal, boleh dibantu ya Coach. Aku di sini ada yang request dari jam 8:03 itu di BWPT. BWPT kebetulan hari ini belum dibahas nih Coach. Oke, saya next-nya sih cuman
di 805 ya, nggak tahu nih kenapa nggak nyampe ke Oh, 801. Kalau kita start oke. 801 tadi. Oke, Iya, BBPT ya, kita bahas ya BBPT. BPT. Oke. Eh, Kalau dilihat BBPT-nya di sini stokastik udah flattening ya. Kalaupun dia naik lagi hari ini dia akan kejar 86, support di area 60. Jadi kita bisa pantau penguatannya terbatas ya sampai ke sini paling membentuk kepala cangkul lalu turun lagi gitu. Itu untuk BWPT. Jadi udah Oke. punya dari bawah boleh pertimbangkan untuk exit BWPT-nya. Oke, itu untuk BWPT. Kita lanjut ke saham WiFi nih coach, belum dibahas juga. Oke. Oke. Resistance di 1840, supportnya di 1265. Stokastiknya masih ngadep atas, tapi kalau kita lihat sih memang terbatas banget naiknya. Sedikit lagi paling ke 1690. Jadi kalau Bapak Ibu belum entry, jangan entry dulu ya. Kalau udah punya dari bawah ya boleh, nggak apa-apa di hold dulu. Bisa dipertimbangkan untuk mulai over di 1800, 1700 akhir lah, 7.000 atas, 1700 atas. Oke, itu untuk WiFi. Lanjut ke ASPR nih coach. Oke, kurang liquid, hati-hati Bapak Ibu. Support ada di area 152, lalu resistensinya boleh ditandain di area gap-gap sini di 286. Jadi kalaupun dia naik lebih lanjut dia bisa kejar 286, tapi kecil kemungkinan karena di sini stokastiknya udah flattening ngadep ke bawah. Itu untuk Oke, ASP. oke. Kita lihat lagi ada ASPR, ada lagi nih coach WBSA. WBSA belum nih. Wow, oke. Ini kan yang kemarin IPO terus naik terus ya. Oke. Di sini kalau kita lihat si WBSA itu dia bisa mencapai area resistance. Supportnya di area 600. Ini aja gede banget ya. Jadi kalau kita pantau stokastiknya sih sebenarnya udah mulai flattening dan dia juga di area EMA. Artinya kalaupun hari ini dia menguat lebih lanjut, paling mentok 880. Kecuali ada perubahan lagi secara teknikal. Tapi untuk saat ini price action-nya 880 itu udah mentok. Jadi kalau Bapak Ibu punya dari bawah 880 boleh dipertimbangkan untuk exit begitu. Oke, itu dia untuk WBSA. Kita lihat lagi, WBCA kita sudah bahas, ada PGEO nih coach. PGEO sepertinya belum nih. Oke. Iya, PGO. PGEO belum. Jadi kalau kita pantau PGO-nya di sini dia hampir mencapai 618-nya. Saya mau kasih resistance di 618. Jadi kalaupun hari ini dia tembus EMA, maka dia akan kejar 930 atau 618. Support di 810 untuk PGO. Oke, itu dia PGEO. Ini jadi saham sejuta umat juga, AMMN udah, cuan kita sudah bahas juga sebentar. Oh ya, sudah. Kija coach. Kija. Kija belum. Oke. Kija hari ini kalau kita lihat ada potensi mencapai 133, support di 105. Stokastik di sini flattening ya, hampir mau flattening dikit lagi, tapi sama dia masih ngadep atas kayak gini, ya masih bisa kita asumsi, kita harapkan dia sampai ke 133. Jadi kalau udah punya dari bawah, boleh dipertimbangkan over di 133. Oke, itu dia untuk Kija. BP gimana coach? BP kita udah bahas coach, Oh BBCA sih sudah ya? tadi kita belum bahas. BBCA belum ya? Oh iya, BBCA yang dibahas itu BBRI, BNI ya, Sama BMRI hari ini. sama BMRI, betul. Oke, BCA Bapak Ibu di sini kalau dilihat resistance 6450, kalau hari ini dia tembus, maka dia akan sampai ke 6.800. Cuman dengan stokastik yang sudah kayak gini di area overbought, kita bisa asumsi dia akan koreksi dulu. Yang kita harapkan adalah dia koreksinya nggak jauh-jauh, mungkin turun lagi ke area EMA lalu naik lagi. Gitu. Jadi Oke, semoga gitu ya. oke itu untuk BBCA. Kita lihat lagi ada saham Inet sudah ya, TPIA tadi sudah yang terakhir. Tins nih coach. Tins sepertinya belum ya. Tins hari ini belum. Ya, Oke, Tins baru swing low lagi. Kalau hari ini dia lanjut naik, dia Bapak Ibu bisa asumsi dia akan naik sampai ke sini 3710. Supportnya boleh ditandai di area 3100 untuk Tins. oke itu untuk Tins. Kita lihat RM sebentar. RMKE sepertinya belum nih coach.
RMKE resistance di 2620, support di 1750. Kalau Bapak Ibu hari ini masih ngehold, maka boleh dipertimbangkan untuk ngebid atau over di 2620. Kalau baru Oke. entry, not recommended ya. Oke. Untuk RMKE. Lanjut ke Japfa nih. Japfa kayaknya belum coach. Tadi terakhir JSPT. Support di 1750, resistance di sini di 2180. Maka ada potensi untuk menguat lebih lanjut ya sampai ke sini lalu melemah lagi ke bawah. Kalaupun dia nggak nyampe ke 2180, kita kalau lihat secara Fibonacci ya, paling dekat ya akan kejar ke sini dulu ke 2060. Oke, itu dia untuk Japfa. Lanjut ke ESIP coach. Eko, Sierra, India Papa. Oke, SIP ini udah di area EMA, stokastiknya juga udah mau flattening down lagi ya. Jadi ada support di area 85, resistance di area 155. Kalau kita pantau lebih lanjut, ya bisa aja begini untuk ESIP. Oke ya, itu dia untuk ESIP. Outlook-nya kita lihat ke TAPG. TAPG juga udah di area EMA. Saya mau kasih resistance di sini di area mother candle sebelumnya di 1655. Kalau dia hari ini reject maka dia akan turun nyentuh ke area 1360 TAPG-nya. Oke. Kita lihat tadi kita sudah bahas Dewa ya coach ya. Ini ada Dewi coach. Oke, Dewinya not liquid. Hati-hati untuk yang punya Dewi. Begitu dia swing high di sini dia akan turun lagi ya. Jadi swing high itu di area 116. Resistance boleh Bapak Ibu tandain di 135, support saya mau tandain di sini aja di 115, 116 kurang lebih. Oke, itu untuk Dewi. Lanjut Block coach BLOG. Oke, blok ini juga nggak liquid. Sampai di 1618 mungkin akan menguat terbatas lah ya. Saya kasih resistance di area EMA 350, support di 316. Jadi hari ini kalau misalnya memang naik lagi dia akan kejar 350. Cuman saya nggak sarankan untuk hold lama-lama ya. Ini nggak liquid. Kejebak nanti Bapak Ibu. Oke, jadi perlu dihindari ya Bapak Ibu ya untuk saham blok ini. PACK coach. PEK. PEK ini stokastiknya udah naik ya. Cuman kalau dilihat secara EMA dia tertahan sama EMA. Ada potensi kalau begitu dia swing high di sini Bapak Ibu, ada potensi dia akan melemah lagi. Support saya mau tandain di 195, resistance di sini aja di 330 untuk PEK. Oke. Lanjut kita lihat ada PT sebentar, PTRO sudah ya Bapak Ibu ya. LSIP. LSIP sudah belum nih? Belum ya coach? Belum. Oke. LSIP hari ini kalau kita lihat dia sudah sampai di area Fibo ya. Jadi ada potensi untuk bisa nyampe ke 1330, support di area 1100. Jadi kalaupun naik sedikit lagi akan kejar 1325 atau 1330. Oke. Lanjut ke Harta Dewa Bumi Telkom. Kita sudah bahas Telkom, kayaknya belum nih coach. TLKM. Tadi baru Tekim doang ya. TLKM Ya. cukup bearish ya. Ini kalau kita lihat bisa aja naik sedikit lagi, nyampe ke area diagonal trend line-nya, baru reject nantinya. Ya bisa begini, lalu melemah lagi ke bawah. Support boleh ditandain, paling dekat saya mau tandain di 2750, resistance di area 3190 untuk Telkom. Oke, itu untuk Telkom. Lanjut ke Zata coach. ZATA. Zata. Oke. Zatanya di sini ada potensi penguatan sampai ke 66, support di 49. Stokastik nggak ada batas, jadi masih ada potensi bisa sampai ke 66 ya untuk Zata. Oke, outlook-nya masih ada penguatan ya coach ya, terbatas. Untuk Zata kita lanjut ke Archie nih. Archie sepertinya belum coach pagi ini. Archie.
Habis Archie, Archie. peremasan. Ada potensi penguatan sampai ke area 1275. Support di area sini di 1005 ya untuk Archie. Jadi ada potensi penguatan sampai ke 1275 lalu melemah. Oke. Setelah itu, setelah Archie kita lihat ada Medco. Medco ya tadi ya. Ya, betul, Medco. Oke. Medco-nya lagi menuhin ini nih, Head and Shoulders ke bawah. Udah selesai ya Head and Shoulders-nya. Semoga bisa lanjut lagi naik. Support saya mau tandain di 1115. Resistance di 1300. Stokastiknya sih masih ngadep bawah, jadi masih ada potensi untuk pelemahan. Untuk Medco. Oke. Oke, kita lanjut. Abis Medco ada berikutnya saham Mika nih Coach, MIKA. Tadi MDKA, Medco sekarang Mika. Oke. Support di 1400. Resistance saya mau tandain di sini aja. Di 1650. Jadi kalau misalnya dia naik lebih lanjut, maka dia akan kejar 1650 untuk Mika. Oke, selain Mika, kita ada lanjut nih ASPR. ASPR belum dibahas sih Coach. Resistance 286, support 152. Stokastik di sini mau flattening down ya, mau crossing lagi. Maka Bapak Ibu boleh asumsi dia akan turun. ASPR tadi kita udah bahas Coach by the way. Oke, lanjut kita lihat dulu ya ini ya NCKL nih Coach. NCKL sepertinya belum. Oke. NCKL di sini kalau kita lihat dia udah tembus area neckline di sini. Ini area double bottomnya. Maka ada potensi akan menguat lebih lanjut sampai ke 1105. Oke. Kita lihat lagi tadi Supa sepertinya tadi sudah dibahas ya Coach? Supa hari ini Belum ya? belum. Pagi ini belum ya? Oke. Ini ada nanya Supa. Oke. Supa di sini ada area resistance ya. Paling dekat saya mau kasih di area gap-nya aja dulu di 705. Support ada di 510 untuk Supa. Oke. Lanjut kita ke Goto. Sebelum dibahas Gotonya nih Coach, saya mau reminder kembali ya Bapak Ibu ya, khusus untuk member basic 39.000, Bapak Ibu bisa ikutin ngomongin saham tiap jam 8, Senin sampai dengan Jumat, dan ngomongin Forex yang jam 6 ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat rangkumannya, itu Bapak Ibu bisa dapatkan setelah nanti ngomongin saham ini selesai, maksimal Bapak Ibu bisa cek kembali itu di jam 11. Jadi kalau ada yang ketinggalan tadi di awal-awal jam 8, kan Bapak Ibu misalkan joinnya telat ya, bisa dicek ulang kembali rangkumannya. Yang belum terjawab juga kita akan bahas di rangkuman. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kembali pembahasan ngomongin saham hari ini melalui rangkuman ngomongin saham. Oke, tidak ada recordingnya. Kalau member Club silakan setelah ini kita bisa lanjut ngobrol di trading room, bisa melalui request roadmap juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung spesifik tahu nih saham yang Bapak Ibu pengen tahu ini arahnya kemana gitu ya Coach ya. Kita lanjut kembali ke Goto. Oke. Sorry. Wah, Gotonya udah mulai mendem ya. Berhari-hari udah di 50 nih. Bapak Ibu kalau misalnya dia 3 bulan gak gerak sama sekali, ini bisa masuk FCA nih. Jadi harus hati-hati ya, Goto. Dan ini kayaknya masih belum ada tanda-tanda mau menguat. Kita coba cek nanti dari Broksumnya kali ya. Saya akan update untuk ini. Untuk member kali ya. Jadi ini memang harus dipantau Broksumnya apakah udah ada yang akumulasi atau enggak gitu. Itu untuk Oke. Goto.
Lanjut, setelah Gotoh kita ada saham Sido. Oke, Sido di sini ada potensi penguatan sampai ke 408, support di area 350. Stokastiknya di sini baru crossing lagi, jadi ada potensi bisa sampai ke 408, cuman ya mungkin akan base atau candle-nya akan kecil-kecil. Begitu. Itu untuk Sido. Oke, kita lihat lagi abis Sido ada saham apa ini? BP Coach. BP sepertinya pagi ini belum ya. Oh, sorry, sudah. BP sudah, kita lihat lagi Soci. Soci juga sudah dibahas tadi ya oleh member E-Club. Kemudian Akra nih kayaknya belum nih Coach. Akra pagi ini Coach. Sorry, sudah juga Coach. Saking banyaknya nih ya, Goto juga sudah, BBRI, Bumi sudah, ada ADMG Coach. Bentar. Hmm. Oke, ADMG-nya sangat sideways dan tidak liquid. Masih banyak saham lain yang lebih proper, Bapak Ibu lebih worth Yes. it untuk di hold daripada ini. Jadi boleh dipantau aja dulu. Dan kalau sudah punya, exit kalau dia tembus 184. Oke. Itu untuk ADMG. Itu ya Bapak Ibu yang hold ADMG terutama Pak Endi nih. Kita lihat lagi tadi sudah bahas Soci, BP, ASPR, Arci, BWPT juga sudah, NCKL juga sudah, DSSA. Oke, ini aku sudah oke ini yang belum nih Coach, yang aku juga baru dengar nih, JGLE Coach. Kita lihat. Sahamnya liquid gak nih Coach? Oke. Coba ya. Kurang Belum. liquid juga sebenarnya. Support di 50. Resisten saya mau kasih paling deket di area sini, di area gap 82. 91-nya jadi gak kita pakai ya. Jadi 82 ini bisa dicapai jangka panjang kalau dia mampu tembus si area EMA di sini, di 60-an. Oke. Lanjut nih aku sambil cek kembali ada lagi saham WH Coach. WEHA. Nih, WH juga kurang liquid, boleh hati-hati. Di sini ada support di 1618 ya. Terdekat di 88 dulu. Lalu resistensinya di 120 untuk WH. Oke, WH. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak Ibu yang saham-saham liquid lebih baik kita exit aja mencari yang lebih berpotensi. Kita lihat lagi IRSX Coach. IRSX. IRSX. Kalau kita cek secara Fibonacci-nya, ini saham sudah sampai di 3618 ya. Next support saya mau tandain di sini aja, di area low kemarin. Resistensinya saya mau kasih paling dekat di sini, di area 384. Sisanya, ini kita hapus dulu biar Bapak Ibu tidak bingung. Nah, kurang lebih seperti ini. Masih ada potensi untuk melemah karena dia baru reject dari area EMA. Oke, kita masih ada waktu ya Bapak Ibu ya. Kita masih cek kembali nih saham-saham berikutnya yang belum terjawab itu ada Humi Coach. Gimana dengan Humi? Ungu. Oke, Humi udah di area EMA. Maka kalau misalnya dia tiba-tiba reject, Bapak Ibu jangan heran bisa turun lagi ke 86. Resistance di 162 untuk Humi. Oke. Oke, itu adalah Humi ya. Outlook berikutnya ada gula Coach, saham gula. Gula kalau kita lihat XAE-nya ke atas, ini ada potensi untuk kejar 775. Stokastiknya yang ada bawah, maka ada potensi untuk bisa turun ke 520 lagi si Bumi. Oke. Oke, itu dia untuk gula ya Coach ya.
Tadi Bumi, sebelumnya kita lihat SNDK. Sorry, SMDK. SNDK. Ya, ada nggak nih? Nggak ada, Coach. Nggak ada ya, mungkin ini tipe ya. Kita lihat dulu berikutnya ada saham energi. Pagi ini energi kita sudah bahas belum ya, Coach? Sepertinya belum nih, Coach. Ya, belum. Energi. ENRG maksudnya. Iya, energi. Energi. Oke, energi 1505 untuk resistance. Lalu next-nya ada di area resistance selanjutnya di 1875 untuk ENRG. Oke. Lanjut ke CBRE, Coach. Resistance di 765, support di 540. Stokastik di sini nggak ada patas, maka ada potensi ngajar 765 baru melemah lagi ke bawah. Oke, itu dia untuk CBRE. Kita lihat kembali yang belum dibahas ya, yang masih kita jawabin nanti sampai jam 8.55 Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu ada yang belum terjawab, nanti kita akan rangkum ya melalui rangkuman ngomongin saham ya. KBLV, Coach. Victor. Atau ini ada nggak? Oke. KBLV resistance di 126, support di area 89. Jadi kalau dia melemah ke bawah akan dipantau di sini boleh ya, di 89 untuk rejection-nya. Apakah mampu reject atau enggak? Kalau enggak ya berarti akan turun lagi, Bapak Ibu. Oke. Lanjut Coach ke saham berikutnya ada CTRA nih Coach. CTRA di sini ada support di 510. .665 untuk resistance-nya. Oke. Oke, itu dia untuk CTRA. Kemudian ada UNVR nih Coach. UNVR. NVR support di area 1510, resistance di area 1820. Oke. Lanjut ke BSML Coach. Sorry, GSML. BSML Coach. BS Bravo Sierra sepertinya jaringannya ya Coach ya. Nah, Iya, kurang oke nih jaringannya. Resistance di 456 ya untuk BSML dikit lagi. Jadi kalau udah punya dari bawah ada potensi untuk nyampe ke 456 boleh dipertimbangkan over di sana untuk BSML. oke, 3 saham terakhir nih Coach. Kita lihat ya, tadi JGLE sudah, BCA, BRMI, BMRI, BBRI sudah, PSAB kita pagi ini sepertinya belum ya Coach ya. Belum. PSAB Sini. nih Coach. PSAB-nya ada potensi pelemahan. Di sini ada support di 450. Kalau tembus lagi maka dia bisa kejar selanjutnya. Kita coba cek pakai Fibo di 426. Oke, itu dia untuk PSAB. Kita lihat kedua saham berikutnya ini ada saham Mina Coach. MINA. Oke. Mina di sini
Kelihatannya ada sedikit pattern ya, tapi kita pantau aja lebih lanjut. Lebih cocok double bottom ya. Kalau dia bisa tembus 358 maka dia bisa nyampe ke 416. Support yang 252 untuk Mina. Oke, dua saham terakhir nih coach, kita lihat ke TPMA coach. TPMA. Ada resistance di 438, support di area 454. Sorry, resistance-nya. Supportnya saya mau tandain 352 aja, ada sedikit UFO di sana. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Ini ada SDMR coach. Oh, SDR nggak ada, Dok. Coach SMDR yang ada. Oh, oke, SMDR ya. Ini tipe mungkin. Support ada di area 284, resistance di 312 ya untuk SMDR. Oke. Oke, itu dia Bapak Ibu ya rangkuman saham yang sudah dibahas hari ini. Nanti akan diupdate ya melalui rangkuman saham di Eclipse Super App. Pastikan kalau misalkan yang belum terjawab nih Bapak Ibu ya, kita akan review kembali, ulang kembali, dilihat kembali rangkumannya ya di aplikasi Bapak Ibu Eclipse Super App. Bagi Bapak Ibu yang member premium, kita lanjut untuk ngobrolin saham melalui trading room dan melalui request roadmap. Bagi Bapak Ibu yang basic plan, Bapak Ibu mau tahu lebih detailnya, mau lebih eksklusif, mau lebih banyak lagi pertanyaan yang dijawab, mau tahu lagi outlook saham hari ini gimana, dari ngobrolin saham, kita bisa lanjut di trading room, bisa request roadmap juga, bisa konsultasi portofolio juga. Silakan Bapak Ibu upgrade ke membership premium yang ada Ruby 3 bulan, Gold 6 bulan, dan Platinum 1 tahun. Thank you ya Coach Phoenix. Thank you Bapak Ibu, thank you Coach. Thank you Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi besok jam 8. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.